Betul tidak? Betul. Kalau mau dengar, jawab dulu salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Dede Hamdalah Zahra. Saya berasal dari SD Negeri 1 Subulu Salam, Kota Subulu Salam. Saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Tanah yang Jujur. Cerita ini ditulis oleh Ibu Suci Andriani SPDI, penerbit Lingkaran. Begini ceritanya. Dahulu kala hiduplah seorang ulama yang sangat masyhur oleh keluarga dan para sahabatnya. Mereka pergi menggunakan perang. Dus, dus. Hingga sampailah mereka di sebuah desa yang bernama Desa Obo. Mereka pun disambut dengan ramah oleh penduduk desa. Syekh pun menerima sambutan itu dengan ramah pula. Syekh, beras kita tinggal segatang lagi. Bagaimana ini? Berarti kita harus menanam padi. Di mana kita akan menanam padi, Syekh? Ayo kita lihat dulu di mana nanti tanahnya yang paling subur. Ya Allah, berilah hamba ini petunjuk. Di manakah tanahnya yang paling subur? Selesai berdoa, Syekh pun berdiri lalu berkata, Sahabatku, saya merasa di tempat saya berdiri inilah kita menanam padi. tanpa membuang waktu, mereka pun langsung mencangkul dan menanam padi. Cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, padiku tanam. Tumbuh, subur, banyak buahnya. Tiba-tiba salah seorang warga desa Oboh melihat Syekh dan sahabatnya sedang menanam padi. Hai, kau aku katanya. Aji kita mengukupi Syekh menuan pagi. Oh, kau dirimu. Oh, aku bagai. Mengukupi Syekh menuan pagi. Kemudian pergilah mereka untuk membantu Syekh yang sedang menanam padi. Tumbuh, subur, banyak buahnya. Akhirnya pekerjaan menanam padi pun selesai dengan cepat. Tinggal di desa Oboh selama beberapa bulan. Di sana dia berdakwah kepada para penduduk, mengajarkan ilmu agama dan mengajak mereka untuk taat beribadah. Setelah beberapa bulan, ia menyampaikan kepada para penduduk bahwasanya ia tidak akan lama lagi tinggal di desa tersebut. Walaupun penduduk desa merasa sedih, namun mereka tidak berani untuk menahan Syekh lebih lama tinggal di desa tersebut. Waktu terus berlalu. Tanaman padi Syekh pun sangatlah subur dan buahnya sangat banyak. Tibalah musim panen. Syekh, sahabat, dan para warga bergotong royong untuk memanen padi. Kemudian bulir-bulir padi dimasukkan
dalam bejana oleh sahabat Syekh. Wah, 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 banyaknya buah padi kami ini. Padahal waktu itu kami menanamnya tidak terlalu banyak. Pasti ini cukup untuk bekal perjalanan kami nanti. Alhamdulillah ya Allah. Apa yang telah terjadi? Di mana padi-padi yang banyak tadi? Tadi padinya sangat banyak. Mengapa begitu aku masukkan ke dalam bejana hanya tinggal segantang? Ya Allah, apa yang telah terjadi kepada Syekh? Apa? Bagaimana ini? Bagaimana? Ayo teman-teman, kita angkat dia. Lalu sahabat tersebut pun diangkat oleh sahabatnya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tidak lama kemudian sahabat tersebut pun siuman. Lalu menghampiri Syekh yang sedang duduk sambil termenung. Maafkan saya, Syekh. Saya tidak berbuat curang. Betul, Syekh. Betul. Tidak apa-apa, sahabatku. Kau tidak berbuat curang. Kecewa atas kejadian ini? Tanya salah seorang warga. Lalu Syekh pun berdiri menatap satu persatu wajah para warga dan berkata, Tidak, saudaraku. Mana mungkin aku kecewa atas kejadian ini. Karena ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bersyukur karena tanah ini adalah tanah yang jujur. Kelak jika aku meninggal, kuburkanlah aku di tanah yang jujur ini. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan aku untuk pergi meninggalkan tanah pokok ini. Alhamdulillah ya Allah, Syekh tidak jadi pergi dari desa kami ini. Akhirnya Syekh pun membulatkan tekad untuk tetap tinggal di desa tersebut. Dia tinggal bersama keluarga dan para sahabatnya. Mereka hidup bahagia sampai akhir hayatnya. Di sana, Syekh pun mendirikan bangunan berupa masjid dan pondok. Pondok tersebut dibangun untuk tempat anak murid-muridnya dan juga bagi orang-orang yang datang untuk belajar ilmu agama Islam kepadanya. Pun semakin ramai dan taat menjalankan ibadah. Kehidupan keluarga dan sahabat Syekh hidup bahagia. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun bertahun. Syekh pun meninggal dunia. Dia pun dimakamkan di desa Oboh sesuai dengan wasiatnya. Itulah asal-usul tanah yang jujur yang ada di desa Oboh. Nah, teman-teman, pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kita harus selalu bersyukur dan taat menjalankan ibadah. Karena jika kita selalu bersyukur dan senantiasa berpegang teguh pada ajaran agama, maka sesulit apapun cobaan yang datang, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Sampai di sini dulu cerita dari saya ya teman-teman.
Media Center Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Subulus Salam mengabarkan.